Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sangat istimewa sekali. Saya sengaja dulan-dulan ke studionya Mas Tri Sasongko. Tri Sasongko ini saya sebetulnya sudah kenal cukup lama dengan Mas Tri Sasongko ini. Bahkan saya pernah menayangkan kakanda beliau ini, Mas Joni Sumantri ya Mas ya. Iya. Itu pernah saya tayangkan di televisi. Kali ini saya ingin ngobrol dengan adiknya Mas Joni Sumantri, yaitu Mas Tri Sasongko. Tapi Mas Tri Sasongko ini saya lihat pergerakan keseniannya menurut saya sangat progresif, dan beliau sebetulnya cukup bagus juga ketika dia melakukan sesuatu yang istimewa. Selamat berjumpa Mas Tri Sasongko. Terima kasih Pak. Tri Sasongko. Jadi saya sebelumnya kan dulan ke rumah Anda itu ya di Taman Sari itu cukup lama juga ya. Bahkan waktu itu saya yang terkesan dengan karya-karya Anda ada karya batik yang di kolase, termasuk yang situ Dondomi segala itu. Iya. Untuk pameran batik Mas. Itu pameran batik Mas ya waktu itu ya. Iya. Saya ingin tahu Mas Tri Sasongko, Anda itu ketika aktif di dunia seni rupa, akhirnya Anda kan juga dulu dari Sesri ya? Saya dulu dari SMS ya? Saya lama nggak sekolah, akhirnya masuk isi ya? Lama, ya. Tapi Anda kan lama lulus dari SMSR itu kan Anda berkesenian terus gitu ya? Saya sempat dari lama, saya buat desain-desain baju. Oleh untuk kayak saya lupa sama desain-desain untuk yang berhubungan dengan cara tradisional. Misalnya dengan batik itu sendiri Pak. Iya. Artinya boleh diceritakan Mas Sasongko, seperti apa perjalanan Anda ketika Anda itu aktif di dunia seni rupa yang dimulai dari batik, karena sebenarnya batik itu kan seni rupa di luhung kita itu sebenarnya. Cuma kemarin kan di stigma itu kerajinan gitu loh. Padahal itu sebenarnya fine art juga. Itu seperti apa menurut Anda? Saya berangkat belajar batik itu sebenarnya saya bukan berangkat dari belajar akademis Pak. Tapi saya belajar batik itu sebenarnya saya belajar dari lingkungan. Karena Pak D saya dan si Basa itu dulu dengan latar belakang dia buat desain-desain batik yang tradisional, no pakem, misalnya para burdo, tapi untuk belajar teknik batik itu saya belajar dengan lingkungan, maksudnya dengan tetangga saya. Dulu kan kalau waktu masih kecil kan saya nyewa ngebio, bantu bersihkan batik, itu, dan akhirnya batik itu sebenarnya saya belajar dari lingkungan keluarga dan belajar dari tetangga itu ya, dan dari pasing itu dulu. Karena lingkungan Anda Taman Sari. Karena saya nggak langsung, karena saat itu kan batik kan juga kalau anak-anak kita belajar batik itu kan nanti dapat uang saku Pak itu. Nah kita dulu kita ya belajar nyewain tetangga, akhirnya kita tahu teknik membatik itu sampai pewarnaan, biok dan lain-lain, sampai desain dan lain-lain. Tapi untuk desain itu saya memang belajar dari SMSR, dan perjalanan saya untuk pengembangan dengan SMSR itu saya belajar banyak dengan batik itu. Dan akhirnya saya Malaysia agak terlambat tahun 2010. Mungkin setelah 14 tahun. Oh iya. Anda berkarya ya. Iya. Tapi kan Anda lulusnya kumlot itu ya di ISI ya. Iya. Kebetulan ya. Dan saya amati memang Anda kumlot itu. Karena kan terus prakteknya selalu merem gitu ya. Apalagi teorinya. Jurus jamur. Terus makan gitu. Oh gitu ya. Lalu Mas Songko, Anda kan memang boleh dikatakan sejak kecil atmosfer Anda itu atmosfer batik ya. Kemudian Anda belakangan Anda juga melukis di kanvas juga, bahkan buat banyak sketch juga ya. Seperti ini ya. Itu seperti apa ya? Sebenarnya kreativitas itu kan kita memiliki banyak jalan untuk menempuh ekspresi kita Pak. Salah satunya batik. Kalau kita belajar batik sebenarnya kan kita mau belajar dari pakem, misalnya desain dulu, nyanting, setelah nyanting dan kita membuat warna, ada pencelupan, ada mencoretan dan lain-lain. Sebenarnya karya seni yang berupa kertas dan kanvas itu sebenarnya kan kita alternatif, kita berekspresi. Akhirnya dua
karya ini kan saling membantu, saling menginspirasi satu sama lain. Karena batik itu terinspirasi dengan kanvas, kanvas terinspirasi dengan batik. Akhirnya ini jadi dua jalan akhirnya saling mempengaruhi, Pak. Iya, artinya itu didekatkan gitu ya. Iya. Divergenkan ya. Iya. Dan Anda, saya lihat kan Anda juga membuat eksplorasi juga dalam batik. Iya. Tadi saya sebut Anda membuat kolase yang kemudian juga dijahit segala itu. Itu kan salah satu eksplorasi Anda itu. Iya. Karena kan dalam berusaha kan ada kolase, ada seni merambah. Dan kalau ini dua kutub ini disatukan, sebenarnya akan menimbulkan hasil baru. Akhirnya memancing kita untuk hal yang baru. Walaupun ini udah banyak dilakukan, tapi ini menantang seseorang untuk menemukan hal baru yang dengan latar belakang teknik yang berbeda. Iya. Artinya kan Anda terus melakukan eksplorasi itu ya, eksplorasi kesenian ya. Iya. Dan dua ini nggak boleh ditinggalkan. Karena kalau kita rindu batik, kita pegang kain. Kalau kita nanti kita ke kanvas atau ke kertas atau ke tinta atau ke akrilik atau ke jadinya, itu sebenarnya ini memberi roh sendiri untuk perjalanan kreativitas kita. Iya. Dan Anda berkesenian ini saya dengar Anda juga eksplorasinya bahkan sampai ke Eropa, ke Australia juga ya. Iya. Boleh diceritakan seperti apa Mas? Saya tahun batik dulu kan saya dari SMP kan. Dari SMP bantu tetangga dari Mas Engsus itu. Ada bantu Nobio, bantu keluarga, dan lain-lain. Kita bantu Nobio itu, akhirnya saya masuk SMA itu, masuk SMA itu. Nah, di situ kan saya punya dasar dari Senopa untuk mengembangkan batik itu seperti apa. Karena dengan lingkungan itu saya bisa belajar dengan teman dan guru dan teknik-teknik itu. Akhirnya antara lingkungan ada yang SMA Senopa itu tak gabungan itu, akhirnya saya membuat eksplorasi batik. Akhirnya juga saat itu memang membantu saya dalam proses kesenian selanjutnya. Tapi secara teknik Anda selain Indogoso, Anda main remasolan juga ya? Ya, untuk hari-hari ini kan remasolan kan juga agak tertutup kan. Tapi kan batik itu kan kemudian yang diekspor juga banyak. Mix media antara kertas dengan pewarna batik itu juga bisa. Antara cat air dengan malam itu juga bisa. Dan tinta dengan malam itu juga bisa. Itu yang seri-seri yang di luar batik yang dijual di pasaran. Bahkan saya sekarang punya teori bisa di-mix dengan ekoprint itu Mas ya? Iya, ekoprint juga bisa. Nah, tapi ekoprint duduk. Ekoprint tekniknya bisa macam-macam. Ada yang duduk-duduk, ada yang di steam. Ada yang dikukus itu. Anda sudah mencoba ya ditutup-tutup ya? Saya pernah mencoba itu 3 bulan, tapi itu hanya untuk mengkoordinasi aja. Makanya untuk mencoba hal yang baru, dua batik pakem yang dia menggunakan malam dan yang dulu kan banyak Natal sama Indonesia. Dan Remasal itu kan datang kan belum lama 10 tahun ini kan ada brand di Taman Sari. Iya. Artinya secara politik berkesenian kan itu boleh kita adopt. Kita klaim itu ciptaan kita itu. Artinya itu mendampingi batik itu. Kalau kita alasan lupa ya lebih lebar. Iya. Mumpung itu nanti belum diklaim sama negara lain. Karena biasanya kan kita kalau diklaim negara lain kita banyak gitu. Anda setuju kan seperti itu? Ya kalau saya daripada kita rebutan itu ya kita bekerja aja. Berkarya aja ya. Dengan berkarya itu toh akhirnya secara individu itu berguna bagi individu, yang kedua nanti ya akhirnya mereka membentuk lingkungan sendiri. Dengan skill individu itu akan bertemu teman siapa yang cocok dengan kita dan untuk sharing-sharing itu. Iya. Dan Anda setuju nggak kalau misalnya batik itu kita kembangkan, ada batik Papua, ada batik Medan, Batak, atau batik Padang, atau batik Kalimantan atau mana itu? Kan meskipun itu awalnya dari Jawa, dari Jogja itu. Itu seperti apa? Anda setuju nggak? Ya kalau itu apa? Untuk menunjukkan jenis lokal Indonesia itu kan sebenarnya kan kita kayak keragaman gitu. Misalnya dari Sabang sampai Merauke itu kan di sana memang banyak jenis-jenis lokal yang muncul di sana. Kalau itu dipetik dengan teknik kan isi jenis lokal itu kan muncul dengan sendirinya. Dengan jalan ya kita memperkenalkan batik itu. Bagaimana kita akan berjalan. Artinya Anda setuju ya kalau itu jadi sumber inspirasi kita sebagai seorang seniman ya, sebagai seorang pelaku seni ya. Tapi Mas, ketika Anda dengan konstelasi kesenirupaan kita dewasa ini, sekarang ini kan kita seperti kalau di kontemporer kan sudah
sudah tiarap ya. Iya. Nah, itu menurut Anda kedepannya nanti Anda optimis nggak dengan batik kita ini? Ya, kan ini sebenarnya masa-masa refresh kita. Maka kita harus dalam keadaan seperti ini, bagaimana kita masih berkarya, masih setia dengan pikiran kita. Ya. Dan maksudnya ini waktu sekarang kayak liburan, Pak. Seperti apa? Unconscious apa? Ya, ya. Nah, dalam unconscious ini dan kita masih membaca situasi ini, nggak ada salahnya. Ya ini hari ini kita memang harus bereksplorasi, menemukan teman yang baru, pemikiran yang baru. Siapa teman-teman kita untuk bersharing kan itu yang membantu kita dalam mewujudkan karya kita saat ini. Oleh kita harus memiliki lingkungan kan gitu. Iya, iya. Dan Anda terus bersemangat ya untuk itu ya. Saya berdoa dan membantu bisa semangat terus. Masih menjaga stamina untuk kita berkarya. Dengan sesederhana mungkin. Apa akhirnya itu kertas pun kan itu juga cara berkarya. Tinta pun itu sebenarnya media untuk ekspresi kita. Kalau berapa hari yang lalu kan kita itu mau apa ledakan-ledakan kita itu kalau kita dokumentasi dengan sketsa itu juga menarik juga. Iya, iya, iya. Jadi jangan hanya berpikir kanvas aja ya. Iya. Karena makin mahal juga ya. Karena ada kolase, ada tinta, ada ya. sketsa, ada akrilik, ada dan lain-lain pastel juga. Iya, 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 ya. Kalau di lingkungan Anda yang seperti itu, kemudian Anda tumbuh seperti ini, itu kedepannya nanti Anda ingin seperti apa ya, Mas? Ya, seni rupa, seni itu sebagai apa ya? Sebagai bukan wadah, sebagai ya ada wadah yang membentuk jati diri kita, Pak. Maksudnya dengan seni itu kita malah bisa melihat apa-apa, melihat lingkungan, melihat teman, melihat suasana global dan lain-lain. Karena di dalam seni kan banyaknya isu lokal, isu daerah, isu nasional dan isu global. Dan dari isu-isu global itu kan bisa membaca wacana yang lebih besar lagi di luar diri kita. Ini sedikit nilainya sedikit. Ketika Anda melakukan karya-karya seni ini, tentu saja kan pakai subjek matter ya. Anda bersubjek matter seperti apa itu yang Anda hadapi? Sketsa ini sebenarnya kan apa kadang-kadang kita ngobrol sama teman, kita diskusi, kita membaca seni rupa hari ini, kita membaca punyanya dan lain-lain. Walaupun kemarin saya nggak pakai punyanya, Pak. Iya. Karena saya cenderung apa? Mencari jalan sendiri ya. Maksudnya tidak mau nilai itu, tapi dengan jalan eksplorasi ini sebenarnya kan ya improvisasi yang paling penting kan gitu. Karena itu dengan kertas itu kan kita mengenal kebebasan kita. Maksudnya dialog individu ketika kita sendiri berhadapan dengan media itu sendiri, entah media yang entah kertas atau apa itu kan sebenarnya itu kita lebih memasuki keindividuan kita. Maksudnya keindividuan di sana itu kalau kita keluarkan akhirnya apa? Kalau dulu Pak Argo yang dulu jiwa kita apa dari segala kertas atau siapa itu kan ini kan Sujoyono. Ini kan sebenarnya menunjukkan jiwa kita sesuai latar belakang pikiran kita. Ya visual ini kan yang melahirkan karya-karya itu sesuai kemarin latar belakangnya seperti apa. Ada yang memilih abstrak, ada dekoratif, ada realis. Sebenarnya kan ini personal sekali. Ya memang saya sangat setuju dengan bahwa kita berseni rupa itu kita mengeluarkan jiwa ketok kita. Artinya Sasongko ketika membuat Trisasongko membuat karya itu jiwa ketoknya Trisasongko ada dalam karya Anda. Jangan sampai karya Anda itu jiwa ketoknya jiwa ketok orang lain. Kalau jiwa ketoknya orang lain ada diri itu karyanya siapa itu? Karyanya Trisasongko jiwa ketoknya orang lain. Di Kota Tamburan kemarin banyak terjadi seperti itu. Itu yang perlu kita kritisi kan. Dan itu menurut saya itu memang menjerumuskan itu. Lalu Mas, ketika Anda itu terus bereksplorasi di bidang seni rupa ini dan Anda tadi melihat mengalir saja sampai ke seluruh Indonesia, bahkan ketika Anda tadi bilang tidak ikut di kontemporer kemarin tapi jalan sendiri, menurut saya itu jadi blessing in disguise. Artinya jadi rahmat tersembunyi bahwa jalan itu yang betul. Jalan itu yang betul dan Anda nyatanya sampai ke Eropa, sampai ke Australia segala itu dan nanti itu solusinya kedepannya seniman harus kemana-mana seperti itu. Setuju nggak menurut Anda? Ya independen itu penting Pak. Karena independen kebebasan individu walaupun sebenarnya yang namanya kebebasan itu kita masih ambigu atau apa. Tapi menurut saya kebebasan seorang individu berjuang mempertahankan perjalanannya dan dia siap dengan pikirannya itu sebenarnya pembebasan yang sifatnya kan personal. Dan bagaimana rasa-rasa pelaku masih terjaga
ada yang terus sampai akhirnya berubah terus kontemporer, Ya. tradisional, Ya. modern dan lainnya dengan generasi yang berbeda. Hmm. Dan akhirnya kan bagaimana kita mempertahankan intensitas kita berkarya. Iya. Terakhir Mas Sasongko, sebelum Anda nanti sedikit menunjukkan Anda melukis ya. Iya. Itu ketika Anda kedepannya nanti terus ingin bereksplorasi berkarya seni seperti ini, nanti Anda tetap istilahnya mengugemi seni batiknya situ nggak? Saya sampai hari ini saya masih berkarya seni tradisional Pak. Walaupun saya kemarin juga berkuasi dengan kain, karena itu kan kerinduan saya, karena saya mengenal dengan batik. Walaupun saya sekarang pakai akrilik dan lain-lain, seni tradisional itu mungkin tidak akan saya tinggalkan, karena itu sudah di dalam diri saya. Suasana akan muncul dengan sendirinya. Karena ketika kerinduan itu akan datang. Dan mungkin hanya pada saat ini saya berkuasi karya yang semasa ini. Hari ini ya Pak. Ya. Tapi itu saya yakin itu akan muncul dengan sendirinya. Ya. Karena itu tidak bisa dihilangkan. Ya. Oke. Nah pemirsa, ini tentu saja satu langkah yang menurut saya bagus, meskipun ini saya juga baru awal dari Mas Tri Sasongko ini. Namun bahwa masab seni rupa Indonesia itu harus dikembangkan ke seluruh dunia. Tadi dia mengatakan bahwa dari tradisional itu kita harus ke nasional, lalu kita ke internasional. Dan ini tentu saja harus menginspirasi banyak kawan-kawan bahwa kita di luar sana itu masih banyak yang harus kita selesaikan dengan karya-karya kita. Akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho dan Mas Tri Sasongko, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Makasih Mas Sasongko. Ayo langsung aja. Mau dibilangin Pak Argo? Iya, boleh. Singkat, padat, jelas ya. Iya. Ini asal nama Pak Haji saya ngerti ya. Loh, bagus loh tadi Pak Sasongko. Nah iya, sakit sekali Pak Haji saya dengan Pak Argo saya nggak ada siapa. Kita foto dulu lah Pak. Oh kita foto dulu Pak Haji. Enggak ngambil anu dulu nanti Di terus. belakang? Heeh. Oh, mau ambil Pak Ya mek cuma pengen tengok Pak Haji. Oh. Ada Pak kasih kan ada drone Pak Argo. Iya, boleh. Oh, iya. Saya nyamper chat lagi Pak Argo. Ya. Ini cuma tengok Pak Haji. Gak usah pakai musik Pak Argo ya. Oh ya nggak usah. Kita enggak pakai lama Pak Argo. Heeh. Ada pakai masih ini aja, masih ini. Ini sama nggak di sini Pak Argo?